Untuk selanjutnya, informasi pengisian jadwal pelatihan asisten akan diinfokan di grup WA. Bagi teman-teman yang belum bergabung, mohon minta kakak tingkatnya untuk dimasukkan di grup. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai tugas laboratorium fisika dasar. Kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke MC Bapak Video. Terima kasih kepada ibunya telah menyampaikan laporan perbankan. Selanjutnya yaitu sambutan pertama itu dari Bapak Indra BPD selaku prodi fisika. Kepada Bapak Indra BPD kami persilakan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dio. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan asisten praktikum fisika dasar 1. Aku PP apa? PP apa? Oke. Tabikun. Ya bun. Oke. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi asisten praktikum fisika dasar 1 untuk tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, bisa berkumpul dimanapun berada. Ada yang sudah mulai kuliah mungkin ya, karena ini hari perdana kuliah. Mungkin ada yang masih di kosan, atau mungkin ada juga yang masih di rumah masing-masing. Oke, sebelum saya lanjut, perkenalkan saya Indra Partidi, salah satu dosen PJ untuk mata kuliah fisika dasar 1, khususnya fisika dasar 1A yang SKS itu 4 SKS ya. Kemudian juga sebagai dosen dari program studi fisika. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu ya di TPB atau mungkin ada yang ketemunya di lab ya. Salam kenal rekan-rekan Asprak. Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, kepada rekan-rekan yang sudah terpilih untuk menjadi Asprak untuk fisika dasar 1. Tadi kalau dari laporan Vera ternyata yang mendaftar banyak ya, ada sampai 700 orang. Ya. Dan yang terpilih itu hanya sekitar 190 tadi ya. 146 itu artinya ada seperempatnya mungkin ya, seperempat saja yang terpilih. Nah, jadi kami yakin rekan-rekan yang terpilih ini adalah yang benar-benar memang punya keinginan menjadi asisten dan punya kemampuan karena sudah melewati tes dan memang siap ya untuk menjadi asisten. Mungkin ada tiga poin yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan Asprak. Yang pertama, praktikum. Apa itu praktikum? Nah, jadi praktikum ini adalah sederhananya kita ingin membuktikan gitu ya. Kita ingin membuktikan apakah
yang di teori itu benar gitu ya. Jadi secara teori adik mahasiswa sudah belajar. Nah, ketika praktikum kita bisa membuktikan. Nah, jadi mohon rekan-rekan asisten juga melihat kembali gitu ya. Untuk setiap modul yang akan dipegang, dicek kembali sebenarnya secara teori hasilnya seperti apa. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa misalnya yang dikerjakan mahasiswa itu sesuai gitu. Jadi dan mungkin tetap ya ketika nanti di awal menyampaikan ke adik mahasiswa itu harus ditekankan. Nah, cuman memang ada kendala ya. Ada kendala di sistem perkuliahan kita antara jadwal atau materi di kelas dengan materi praktikum itu tidak selalu sinkron ya. Jadi kadang mereka praktikum duluan baru dapat materi. Nah, seharusnya kan materi dulu baru praktikum. Nah, ini keterbatasan kita ya karena alatnya terbatas gitu ya. Jadi harus di rolling. Nah, jadi kami minta tolong ya kepada rekan-rekan asisten ketika mereka belum dapat teori di kelas, maka tolong ditekankan. Jadi di teori sebenarnya apa yang terjadi ya, apa hasil yang didapatkan gitu. Sehingga mereka semangat gitu ya, semangat untuk mengerjakan eksperimen tersebut. Dan setelah mereka dapat data ya tentunya harus bisa menganalisis dan bisa menyimpulkan. Nah, mungkin saya sharing ya, saya juga dulu sering jadi asisten ya. Dari asisten fisika dasar sampai dengan asisten di prodi gitu. Nah, biasanya kan kita itu pede ya atau yakin gitu ya saat menjelaskan atau memastikan data benar. Kalau kita sudah benar-benar mengambil data sendiri, ya, kemudian mengolah sendiri ya, dan juga membuat pembahasannya gitu. Jadi kita punya sendiri, punya pegangan seperti apa sebenarnya tipikal pembahasan yang diharapkan atau data yang diharapkan. Jadi saya sangat berharap ya nanti pada saat pelatihan, belum pelatihan ya saya kira ya, atau sedang berlangsung. Belum ya. Nah, saat pelatihan nanti mohon mengambil data dengan sebaik-baiknya ya, benar-benar mengambil data, tidak hanya sekedar mengetahui cara prosedur ya, tidak hanya prosedur pengoperasian alatnya, tapi benar-benar ambil data kemudian dituliskan, kemudian dibuat grafik, dibahas gitu. Jadi jangan sampai nanti kita bilang ke asisten, ke praktikan, errornya 20%, padahal kita sendiri belum pernah ambil. Karena kan alat kita sangat sangat dinamis sekali, sudah sering dipakai, kemungkinan errornya tambah, bagaimana kita harus bisa memastikan itu. Ya, nah itu poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, nah ini kami sebenarnya sebagai dosen ya harusnya itu memberikan materi di kelas, kemudian memberikan praktikum. Idealnya begitu. Tapi karena kami hanya dua ya, sangat terbatas, waktunya juga terbatas, sehingga kami mempercayakan praktikan ini ke rekan-rekan asprak. Nah, itu kenapa ada proses rekrutmen ya. Jadi benar-benar yang memang secara motivasi memang ada ya, kemudian secara keilmuan memang layak gitu. Nah, jadi mohon kita bisa berkolaborasi ya, praktikum ini memang rutinitas ya. Jadi kadang kalau praktikum kita tanya yang ingat malah laporannya banyak gitu. Atau kakak aspraknya galak misalnya nah itu yang diingat biasanya gitu ya, atau kakak aspraknya pelilai misalnya gitu ya. Nah, itu boleh tapi kenapa kita masih tetap mempertahankan praktikum? Nah, ini mohon dipahami juga karena kita adalah basisnya teknik ya, sains teknik, maka kita itu
tidak akan tidak akan menjadi seorang sarjana teknik atau sarjana sains tanpa praktikum. Jadi ini untuk melatih skill, ya, melatih skill. Itu kenapa di ITERA lebih banyak labnya daripada ruang kuliah ya. Labteknya kan sampai 5 tuh, labtek 1 sampai 5. GKU-nya cuma 2 kan. Nah, karena kita diharapkan lebih banyak beraktivitasnya di lab. Nah, mohon motivasi ini dipegang masing-masing asprak sehingga ketika praktikum atau menjadi asisten itu pesan itu sampai juga ke adik-adik siswa adik-adik mahasiswa baru gitu. Jadi bukan oh ini datanya banyak gitu ya, ayo kerjain gitu. Bukan. Jadi ditekankan bahwa masing-masing harus bisa mendapatkan skill. Misalnya mengoperasikan kalau misalnya pakai multimeter, bagaimana mengoperasikan multimeter gitu ya. Bagaimana cara membaca data yang benar. Nah, skill itu yang perlu kita tekankan. Itu. Nah, ini se-ITERA Raya, ini kan kita tonggak itu atau fondasi itu kan di TPB sebenarnya. Ya. Ketika di TPB-nya dia punya terinspirasi, punya mendapatkan ilmu yang membuat dia mungkin memunculkan pertanyaan ini selanjutnya seperti apa. Nah, kami yakin ketika mereka masuk prodi itu motivasinya akan bertambah. Jadi mohon dibuat senyaman mungkin ya praktikannya ya. Dan itu tadi sampaikan bahwa yang dilatih di sini adalah skillnya, bukan hanya sekedar laporannya, bukan. Ya. Mereka pegang alatnya, gantian pegang alatnya. Oke. Kemudian yang terakhir yang ketiga, nah ini kami pesan juga ya untuk rekan-rekan asprak, mohon kerjasamanya. Untuk setiap mahasiswa itu tentunya beda-beda ya. Ada yang memang cepat nakal, ada yang malu-malu, ada yang mulia, banyak pola, banyak tipe. Nah ini rekan-rekan asprak juga harus bisa memahami jangan caranya sama untuk semua mahasiswa. Ya, misalnya contoh ini contoh yang nyata lah ya, karena ada laporan ke kami misalnya bukan di fisika dasar di praktik lain. Misalnya karena dia salah meletakkan mungkin ya, yang namanya mahasiswa baru kan masih berasa busuk gitu ya, masih pengennya tepat gitu ya. Dia salah meletakkan gelas misalnya bukan seperti itu cara meletakkan. Kemudian diletak misalnya. Nah, itu kan itu di depan banyak orang misalnya itu membuat mungkin psikologi si anak terganggu sehingga dia merasa sangat bersalah, akhirnya nggak mau kuliah dan akhirnya tidak ikut praktikum, nilainya jadinya tidak baik gitu. Nah ini di fisika dasar belum ada laporan sih ya, Vera dan Pak Dio. Mudah-mudahan tapi ya itu kami ingin menekankan, mohon setiap praktikannya diperhatikan gitu ya. Ini seperti apa ini polanya gitu. Jadi bagi anak yang cepat menangkap ya boleh, tapi jangan terus yang dia diskusi ya, semuanya harus kebagian ya. Bahkan ini rekan-rekan asprak diminta nih bagaimana mencairkan suasana ya. Ya boleh serius tapi ya jangan terlalu serius juga nanti tegang gitu ya. Serius tapi santai ya, ada batasannya lah ya. Di bagaimana supaya rekan-rekan praktikan itu nyaman dulu, nyaman, kemudian ketika kita jelaskan di awal kita tekankan ini loh yang harus kita dapatkan, mereka termotivasi mengerjakan itu, sehingga kadang-kadang mereka tidak sadar waktu udah habis gitu ya, masih ngambil data aja gitu. Nah jadi nggak bosan gitu ya. Nah itu coba nanti ya, jadi sampai praktikan tidak sadar kalau waktunya udah habis karena sangat ngambil data. Oke, itu. Nah, sama nanti di akhir ya, tentunya pengalaman kami ya banyak yang nilainya kecil gitu ya, kecil kemudian tidak lengkap gitu. Nah itu juga sering terjadi. Nah ini kami mohon kepada rekan-rekan kami paham menangani banyak mahasiswa tentunya butuh effort yang lebih gitu ya. Tapi gimana caranya? Nanti harus detail. Setiap pertemuan tolong benar-benar cek. Misalnya anak ini kenapa nggak ngumpulin
laporan. Kenapa nilainya kecil? Jika mungkin karena ada kesempatan memperbaiki laporan, tolong diberikan. Ya, namanya mahasiswa baru. Jadi tidak jangan sampai misalnya kemarin ada nilainya 40 misalnya nilai praktikumnya. Ya mungkin karena di awal belum bisa bagi waktu ya. Nah, tolong diberi kesempatan, jadi kerjakan ulang gitu ya, supaya mereka nilainya bisa lebih baik. Karena kalau kita kan minimal 50 ya. Ketika nilai di bawah 50 otomatis dia akan E. Ya, jadi sebab teorinya kalau praktikumnya di bawah 50 itu pasti dapat E. Jadi sangat sayang sekali kalau misalnya harus E. Jadi mohon bantuannya ya rekan-rekan bisa melihat itu. Saya paham sih ketika jalan semuanya akan sibuk ya. Akan ada banyak yang masuk ya. Kita juga sama seperti itu. Nah, tapi ya mohon mungkin buat strategi ya gimana caranya supaya tidak ada yang terlewat. Ya, tidak ada yang terlewat. Nah, ini kan ada koordinator asisten ya, ya. Kalau tidak salah. Ada kenapa? Ya, nah, ini rekan-rekan koordinator asisten ya, kami inilah perpanjangan kami ya, untuk memantau, melihat bagaimana mulai dari jalannya praktikum sampai dengan pelaporan ya, penilaian gitu. Nah, mungkin itu 3 hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bagi rekan-rekan Aspraf ini menjadi pengalaman yang sangat baik ya. Bagaimana menjadi seorang asisten. Namanya asisten sebenarnya berat ya. Kalau saya pribadi merasa berat ya. Kita punya tanggung jawab. Namun ya kalau kita mengikuti semua proses, bekerja sesuai SOP, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kemudian bagi rekan-rekan asisten praktikan nanti mudah-mudahan ini praktikum psikologi dasar ini juga menjadi pengalaman yang sangat berharga lah. Jadi kalau bisa ketika ingat praktikum lab fisika ingat praktikum dasar ada yang nambah lah nih. Saya praktikum ini menarik gitu ya. Dan itu bisa membuat dia semakin termotivasi ketika masuk di prodi. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala ya sampai semester ke depan ya. Nanti jika ada pertanyaan, mungkin nanti kami bisa dimasukkan di grup juga ya, jadi ada grup asisten ya. Ada grup asisten. Oke, masuk kami bersama. Ya. Nah gini, kalau misalnya ada pertanyaan konten ya, Pak ini kelihatannya modulnya kurang tepat. Ya boleh. Ya kami juga ini ya, update terus. Atau misalnya ini Pak, sepertinya datanya terlalu banyak atau terlalu sedikit malah. Nah itu boleh, kami sangat terbuka. Atau mungkin ini konsepnya seperti apa sebenarnya Pak? Kok agak sulit dijelaskan. Nah kami juga siap ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai awalan ya. Kedepannya nanti kita akan banyak berinteraksi baik di lab ataupun di WA. Terima kasih, salam sukses, semangat ya untuk rekan-rekan Aspraf. Sampai ketemu lagi nanti di diskusi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dio. Enggak, Mit. Terima kasih kepada selanjutnya. Sampai selanjutnya itu dari koordinator laboratorium fisika. Terima kasih. Terdengar Pak. Baik. Anaknya yang baru
Kopi gorengan lagi. Sudah sendiri menjadi asisten menjadi bagian ya ketika datang Tinggal 3.000 ya? Berarti kau pakai 10? yang di kelas kami Oh iya, ini pembayar iurannya kalian yang di grup aku baca. menjadi asisten ini punya komitmen yang kuat. Tentunya yang pertama ingin mengantar seperti kalian dalam memberikan atau sharing ilmu kepada adik-adik kalian yang lebih baru. Itu dulu yang ditanamkan. Yang pertama niat Berarti kalau tempe dapur itu maksudnya tambah tempe satu. ingin menjadikan kalian Kalau tambah tempe 1 aja 7.000. ada kalian mengajarkan kalian mengarahkan ya sebagaimana oleh-olehnya. Jadi harapan saya kalian menjadi asisten itu bisa banyak punya pengalaman ya. Karena dulu saya waktu S1 juga sering jadi asisten, lama-kelamaan jadi terbiasa. Jadi itu selain itu juga selain pengalaman yang pasti kalian dapat nanti sebuah pengakuan ya kalau jadi asisten itu kan ada ini ya waktu ijazah itu apa namanya SKPI ya, karena ada sertifikatnya. Selain juga kalian dapat benefit lain seperti honor gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kalian sebagai asisten itu tanamkan diri kalian untuk mengabdi, untuk melayani ya. Jangan sampai kalian dari asisten itu punya sifat yang mungkin agak arogan, jangan sampai seperti itu. Jadi tanamkan di diri kita, dalam diri kita itu adalah pelayanan yang cukup baik. Ya, bagaimana sebagaimana orang melayani orang lain ya, sebagai customer misalnya. Nah, bagaimana dia puas dengan pelayanan kita, bagaimana dia merasa nyaman, nah, itu dulu yang harus ditanamkan. Jadi itu nilai-nilai yang harus kalian terapkan di saat proses itu. Mungkin dari saya sekali lagi terima kasih sudah berkontribusi ya untuk kedepannya menjadi asisten praktikum. Tanpa kalian kami juga banyak terbantu ya, karena betul kata Pak Indra, kami hanya punya tangan dua. Seharusnya kami yang membimbing praktik. Nanti kau ngasih mengajar, tapi kami tidak ingin uang 105.000. maka kalian kami sangat terbantu. Baik, dengan demikian itu dari saya yang bisa saya berikan arahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Duraja atas saran-sarannya. Selanjutnya itu dari Bapak Ansori selaku dosen PJ Matematika Fisika Dasar. Pada Bapak Ansori kami persilakan. Terima kasih Pak Yu. Suara saya terdengar? Dengar Pak. Baik,
Saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih, Pak Indra Mardibe, selaku dosen penanggung jawab Fisda 1A dan juga selaku koordinator fisika. Yang saya hormati Pak Abdul Rajab, selaku koordinator laboratorium fisika. Hormati laboratorium fisika Pak Abdul, Pak Yusuf, Bu Vera, dan tentunya yang kami banggakan anak-anak pelaku Fisika Dasar 1 tahun akademik 2024-2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan asisten yang sudah bersedia menjadi asisten praktikum untuk tahun ajaran ini. Selamat bergabung ya di tim Fisika Dasar. Baik, di sini saya selaku dosen penanggung jawab Fisika Dasar 1B mungkin akan menyampaikan sedikit saja ya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Indra dan Pak Rajab. Ya, untuk mahasiswa baru angkatan 2024 yang mengambil fisika dasar itu tidak semuanya berarti hak hukum. Mahasiswa yang kelasnya kelas A dan kelas B saja ya, ada hak hukum. Untuk kelas B, kalau saya lihat di data itu ada sekitar 20 sampai 21 kelas PPB yang klasternya B yang harus mengikuti praktikum ya, yang berasal dari prodi farmasi, biologi, teknik informatika, bahkan dari rekayasa olahraga juga dia harus praktikum Fisda gitu ya. Yang mungkin mereka sebenarnya kurang suka fisika dibandingkan kelas ya. Jadi harapannya kakak-kakak asisten praktik di sini dalam mementori adik-adik mahasiswa tadi itu harusnya lebih menarik gitu ya, praktiknya tidak membosankan, dan supaya mereka benar-benar dapat melakukan praktikum dengan baik. Kemudian dalam kegiatan praktikum, nah teman-teman asisten praktikum juga harus lebih siap ya dalam menyiapkan kegiatan praktikum, mulai dari menyiapkan tes, kemudian bagaimana pelaksanaan praktikum, kemudian pengumpulan laporan dan penilaian. Nah, jadi sebaiknya rekan-rekan asisten praktikum ini harus memahami timeline kegiatan praktikum agar kita plan pengumpulan nilai praktikum jadi tidak terlambat. Karena nilai praktikum ini sangat mempengaruhi misalkan ada kendala itu bisa langsung disampaikan baik di grup WA bisa menghubungi langsung laboran. Dan mungkin cukup sekian dari saya, itu saja bisa saya sampaikan tentang praktikum yang sudah bergabung. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak. Terima kasih pada Pak Sogi atas saran-sarannya. Untuk teman-teman asisten, demikianlah acara sosialisasi asisten praktikum fisika dasar yang kita lakukan. Kan kemana yang dibawa ya? Informasi untuk semua info untuk asisten itu nanti akan ada di grup WA dan semua kayak modul praktikum semuanya nanti ada di site Google-nya. Jadi bisa di aja nanti untuk modulnya dan untuk jadwal pelatihan semuanya nanti akan bisa di grup WA.
Jadi informasi selanjutnya teman-teman asisten itu kita dapat komunikasi di grup WA dan apa namanya semua informasi ada di Google. Terus kalau misalnya teman-teman asisten butuh tempat untuk bekerja, jadi di laboratorium itu bukan cuma untuk sekali datang pada saat jadi asisten aja ya. Jadi kalian boleh kan ada ruang asisten sendiri. Ruang asisten itu bisa kalian manfaatin untuk mengerjakan tugas atau sekedar stay sambil nunggu kuliah selanjutnya. Jadi kami di laboratorium fisika itu sangat welcome kepada teman-teman asisten untuk standby di di laboratorium fisika. Jadi sekiranya teman-teman asisten nanti ke depannya bingung cari tempat nongkrong untuk menunggu kuliah selanjutnya, bisa menunggu di laboratorium fisika. Jadi selain itu juga bisa saling membantu. Jadi misalnya ada teman yang berhalangan untuk jadi asisten, kalau kalian sering di lab fisika dasar, nanti bisa saling menggantikan. Dan sebelum kita selesai, sebelum kita selesai, kita ada sesi tanya jawab dulu ya sebelumnya. Saya lupa. Dari teman-teman asisten, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand ya untuk mungkin 3 pertanyaan saja. Dipersilakan. Raise hand. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas semuanya informasinya. Jelas kok. Oke. Berarti penyampaiannya sudah jelas ya untuk sosialisasi kali ini. Nah, sebelum kita tutup, sebaiknya kita foto bersama dulu ya. Bisa yang bisa menghidupkan kameranya, tolong. Oke. Apa Jose? Jose Pein. Jose. Bagusin. Lepas ya? Masukin. Oke. Jose belum mulai praktik sudah tertekan. Gimana? Jangan lupa asisten pada ini ya sesi di grup chat. Mungkin cukup pertemuan kita kali ini.
Terima kasih pada teman-teman yang menyempatkan hadir, dan terima kasih pada Bapak Indra dan Bapak Rajak dan Bapak Ansori yang telah berkenan untuk hadir di pertemuan kali ini. Semoga kedepannya kita semua dapat bersinergi dengan baik sehingga praktikum di mata kuliah fisika dasar ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin saya akhiri, kita tutup acara ini dengan lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan semuanya. Pak Masuk. Oke, keluar ya Pak. Yuk. Siap. Awas. Allah. Beb, kamu udah mulai ngisi jadwal yang di spreadsheet ya? Nggak ada kunci. Dari sini. Dari kamar Johnson aja, dari luar dibuka. Mampus. Susah kayak dibuka dari dalam. Tapi dari dulu bisa. Astaga. Gini, lempar dari atas dulu ya. Kuncinya. Tapi lubangnya aja lubang itu. Jangan. Enggak bisa juga. Dari atas sih punya. Enggak lubangnya.
kawan tuh yang tua itu dekat lagi lalu kan kita kenal tunggu lah ya dulu kan gak dulu situ kamarnya saya dulu juga kamarnya juga ambil tak dulu dari dulu pak ini kan jangan ada kalau ini kan itu kelas sama itu dulu pas dulu apa Oh iya cuy. Apa? bentar. Mau diverifikasi belum?